Selamat datang di Rekam Podcast, Be a Pioneer as Gen Z. Halo Sobat Rekam, Sobat PMIK, dan pejuang kesehatan digital. Apa kabar nih? Semoga lagi dalam kondisi sehat, semangat, dan tetap produktif ya. Walaupun kesibukan pastinya banyak banget. Ngomongin soal produktif nih, hari ini kita mau bahas topik yang keren banget. Apalagi buat kita yang selama ini mikir, aku kan anak PMIK, mungkin kerjanya cuma di back office aja. Perlu nggak sih aku belajar public speaking? Nah, di episode Rekam Podcast kali ini, kita bakal kupas tuntas tentang public speaking. Dan serunya lagi, kita nggak cuma ngobrolin soal teori, tetapi kita langsung belajar bersama seorang alumni mahasiswa RMIK Poltekkes Kemenkes Semarang tahun 2021 yang udah terjun langsung di dunia public speaking sekaligus sebagai praktisi PMIK. Siap? Halo semuanya, welcome back to Rekam Podcast, tempat di mana kita bisa sharing cerita, pengalaman, dan pengetahuan. Aku, Ciri Zalfa, dan aku akan menjadi pemandu kalian pada podcast hari ini dengan tema Speak to Shine, Elevate Your Value as a PMIK in the Digital Era. Sebelum kita masuk di podcast kali ini, Sobat Rekam penasaran gak sih sama narasumber yang udah hadir di sebelah aku? Sobat Rekam bisa nebak gak nih siapa yang ada di samping aku ini? Oke, kita langsung aja sambut Kak Cita. Halo Ciri ya. Kak Cita, gimana nih kabarnya hari ini? Sebenarnya hari ini tuh nggak begitu sehat. Emang lagi agak serak, suaranya agak sakit. Cuman demi anak-anak hima dari jurusan, karena sama-sama alumni, jadinya aku datang tetap kesini. Aduh, terima kasih banyak nih Kak karena kesempatannya. Nah, mungkin sebelum melanjutkan selanjutnya Kak, aku izin untuk membacakan CV dari Kak Cita terlebih dahulu ya. Kak Cita ini memiliki nama lengkap Angelia Cita Mahersi. Beliau merupakan seorang PMIK yang sudah memiliki berbagai pengalaman kerja di bidang manajemen data rekam medis dan informasi kesehatan. Beliau pernah bekerja sebagai pelaksana coding rawat jalan di Rumah Sakit Emmanuel Kabupaten Banjarnegara dan saat ini sedang bertugas di RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang sebagai pelaksana coding klaim BPJS, Poliklinik Rawat Jalan dan IGD, serta petugas pendaftaran rawat jalan. Dari sisi pendidikan, Kak Cita ini merupakan alumni D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan tahun 2021 yang mana pada saat itu Kak Cita ini menjadi salah satu lulusan terbaik jurusan. Tidak hanya aktif secara akademik, Kak Cita juga memiliki banyak sekali prestasi seperti juara 1 Duta Kampus Poltekkes Kemenkes Semarang pada tahun 2018 dan peraih silver medal in Jogja Student Choral Competition sebagai konduktor. Dan semasa SMA, Kak Cita juga aktif sebagai ketua paduan suara. Nah, dari pengalaman yang tadi kita notice nih, Kak Cita merupakan seorang Duta Kampus Poltekkes tahun 2018 ya. Nah, Kak Cita ini juga memiliki skill public speaking yang pastinya keren banget. Boleh gak sih Kak diceritakan sedikit tentang pengalaman Kak Cita menjadi duta dan mungkin kegiatan apa sih yang berkesan pada saat Kak Cita menjadi duta tersebut? Sebenarnya kalau dibilang public speakingnya keren sih, menurutnya mungkin biasa aja ya. Cuma paling nggak apa yang disampaikan juga poin-poinnya dapat. Jadi kalau misalnya dari pengalaman duta kampus dulu, pengalaman duta kampus dulu itu tahun 2018. Jadi waktu tingkat 1, masih tingkat 1, terus mengajukan diri, diajukan jurusan untuk ikut duta di tingkat kampus. Kemudian bareng sama satu angkatan juga Mas ya, jadi pasangannya juga sama, dari jurusan juga, satu kelas juga dari rekam medis. Itu dua-duanya juga menang pada waktu itu. Nah, pengalaman waktu public speakingnya itu menurutku memang bikin gemetar.
Karena yang pertama di situ kan posisinya, karena Duta Kampus itu kan Poltekkes Semarang cabangnya kan dari luar kota. Maksudnya itu nggak cuma dari Semarang aja, dari Blora, Magelang dan sebagainya kayak gitu. Di situ tuh yang pengalaman terbaiknya adalah ketemu banyak orang, bahkan sampai detik ini pun juga masih kontak-kontakan sama salah satu juga yang sama-sama anggota paguyuban kita. Cuman kalau dari pengalaman public speaking-nya itu kayak tadi, memang agak deg-degan karena posisinya itu ketika kita maju di atas panggung itu kan banyak banget yang nonton. Dan posisi yang banyak yang nonton itu tuh sama-sama juga kontestan gitu maksudnya. Jadi mereka tuh menilai satu sama lain. Udah gitu dari jurusannya sendiri itu mereka juga sudah dilatih kan. Jadi mereka, diri kita tuh ada latihannya sendiri khusus untuk public speaking. Kita maju, kita ngeliat tekniknya masing-masing kayak gitu. Habis itu dari jurinya sendiri itu juga dari pihak luar, ada juga dari dosen sini. Jadi memang kalau kerasa sempat takut ya tetap takut, itu hal yang wajar. Wah, walaupun Kak Cita ini baru tingkat 1, baru memulai menjadi seorang mahasiswa, tapi Kak Cita sudah berani ya Kak untuk tampil dan maju ke tingkat Duta Poltekkes nih teman-teman. Itu ya, karena dukungan dari teman-teman juga sih sebenarnya. Oke, mungkin langsung aja ya Kak, kita lanjut ke pembahasan. Baik, setuju nggak sih Kak, kalau kita lihat realita nih, banyak orang yang ketika berbicara di depan umum itu cenderung jadi nggak percaya diri. Bahkan, sesederhana menjawab atau presentasi di kelas pun kayak merasa tuh, aku nggak dulu deh, aku ngerasa nggak pede. Kayak gitu nih Kak. Sebenarnya tuh memang ya kalau kita kuliah kan memang ada sesi presentasi kan gitu. Memang itu tuh bikin deg-degan sih, kadang kayak pengen rasanya tuh udahlah bareng sama teman aja dong, jangan sendirian kayak. Iya Kak, bener banget. Kadang aku sendiri tuh kayak ngerasa ini nggak bisa ya majunya ramai-ramai. Harus banget ini sendirian. Iya. Karena rasanya kan kayak pengennya kan bareng-bareng, nggak sendirian, nggak takut sendiri di depan gitu kan. Ya. Nah, itu real banget Kak. Ada yang bilang setiap kali dosen minta untuk ayo maju presentasi, rasanya itu langsung keringat dingin, langsung deg-degan parah Kak. Takut salah, jadi ngerasa grogi gitu Kak. Bahkan ada istilah tuh yang namanya glossophobia, alias takut berbicara di depan umum. Sebenarnya tuh hal-hal kayak misalnya kayak tadi glossophobia itu kan sebenarnya juga ketakutan, cuman tuh ketika orang maju di hadapan publik, jadi tuh di hadapan orang banyak mereka harus ngomong apa public speaking, itu tuh kita ngerasa kayak gemeteran, takut, deg-degan parah, mules, pengen ke kamar mandi. Itu tuh hal yang sangat wajar banget. Jadi itu benar-benar yang wajar. Dan itu tuh merupakan hal dimana kayak kita tuh merasa tanggung jawab gitu loh. Kita merasa tanggung jawab, makanya kita terbeban dengan itu. Dan itu hal yang baik gitu menurutku. Cuman memang harus di-manage. Harus di-manage. Jadi kita tuh takut itu memang perlu. Justru kalau kita maju ke atas panggung nggak takut itu malah bahaya sebenarnya. Takutnya kita maju itu kita nggak bawa tanggung jawab apa-apa, ngerasa kayak udahlah maju aja, tinggal maju gitu. Jadi kesannya kayak serampangan gitu. Jadi itu memang rasa takut atau khawatir itu memang perlu menurutku. Nah, kalau menurut kakak sendiri nih, sebenarnya kenapa sih seseorang itu susah banget buat percaya diri ngomong di depan umum? Takut salah ngomong, takut jadi pusat perhatian, dan berbagai ketakutan lainnya. Sebenarnya tuh itu memang reaksi normal sih. Maksudnya kita secara manusia kan memang pasti merasakan kayak gitu ya. Jadi kayak itu reaksi yang benar-benar normal, manusiawi. Cuman ya itu kembali lagi memang harus di-manage gitu. Kita khawatir tuh memang perlu, dan itu sangat manusia, itu it's okay, nggak apa-apa gitu. Itu benar-benar nggak apa-apa, cuman di-manage aja. Maksudnya ketika kita mau maju ke depan, kita bisa tuh kayak misalnya tarik nafas dulu, pelan-pelan. Kalau nggak bisa jawabnya, atau misalnya ngerasa kayak ngomongannya jadi terbata-bata, coba dijeda, ngomongnya pelan-pelan. It's okay, nggak apa-apa gitu. Berarti memang perlu untuk di-manage gitu aja ya Kak? Iya, perlu di-manage. Mungkin langsung kita bergeser ke topik inti kita nih Kak. Kenapa sih kita itu khususnya mahasiswa RMIK yang nantinya akan menjadi seorang PMIK itu penting banget buat belajar dan punya skill public speaking di era digital seperti ini? Sebenarnya ini pertanyaannya bagus menurutku karena relate, karena sekarang di dunia kerja khususnya buat di tenaga kesehatan, buat kita perekam medis itu tuh sekarang Kemenkes ada yang namanya
kalau mau perpanjangan SIP, surat izin praktek atau surat izin kerja, itu harus melalui satu sehat. Jadi kan ketika kita UKOM, itu kan keluar yang namanya STR, surat tanda registrasi. Ya. Nah, itu surat tanda registrasi sekarang kan udah seumur hidup. Nah, kita kalau mau ngumpulin SKP yang kayak dari seminar dan sebagainya itu untuk perpanjang SIP gitu. Jadi ketika kita mau perpanjang SIP, kita harus ikut kayak gitu. Tapi perpanjang SIP nggak cuma ikut seminar doang. Ada 3 ranah. Salah satunya itu pengabdian masyarakat. Nah, public speaking itu dia masuk ke ranah itu. Jadi pengabdian masyarakat itu salah satunya. Kita bisa bikin tuh video tentang pengabdian. Jadi kayak misalnya video kita sebagai perekam medis, kita menjelaskan tentang rekam medis itu sendiri ke masyarakat. Atau misalnya kita menjelaskan terkait ranah yang lain, bisa kalau misalnya klaim atau BPJS kayak gitu. Itu bisa. Atau saat kita penyuluhan misalnya kita kerja di rumah sakit atau di puskesmas. Terus kemudian kita tuh ngumpulin orang, kita jelasin di depannya mereka. Misalnya terkait cara pendaftaran online atau misalnya terkait BPJS itu sendiri kayak gitu. Nah, itu masuk ke dalam buat poin di perpanjangan SKP-nya. Jadi penting menurutku, apalagi di dunia kerja sih gitu. Jadi public speaking tuh memang harus kita punyai skillnya gitu ya Kak untuk di dunia kerja. Contoh sederhananya aja, kalau kita ditempatkan di bagian pendaftaran atau laporan ke pihak lain, itu kan juga membutuhkan komunikasi yang baik ya Kak? Iya. Cuman kalau yang ini agak berbeda sama public speaking, karena public speaking itu kan posisinya kita ngomong, kemudian ada yang dengerin, satu arah kan. Jadi kalau misalnya kita sama pasien, misalnya kayak di pelaporan, itu kan kita sama yang lain, misalnya sama unit bagian tertentu, perawat atau sama dokter. Kalau di pendaftaran ya kita sama pasien gitu kan. Itu tuh namanya komunikasi efektif. Jadi memang harusnya kalau mahasiswa ada pelajarannya sendiri komunikasi efektif itu. Jadi kita tuh melakukan komunikasi, menyampaikan apa yang kita mau sampaikan poin-poinnya, tapi secara jelas. Dan itu sebisa mungkin mengurangi kesalahpahaman. Jadi komunikasi efektif tuh kayak gitu. Tuh. Mungkin biasanya kalau dalam komunikasi itu Kak, antara si penyampai dan si pendengar itu informasinya berbeda Kak. Ada hal atau cara untuk menghindari hal tersebut gitu Kak? Ada, yang jelas ada. Yang pertama, ketika mau ngomong, misalnya nih posisinya aku di pendaftaran, kan ketika kita di pendaftaran kan pastinya kayak, halo, sudah pernah kesini atau belum? Sudah pernah daftar di sini belum? Atau periksa di sini? Kemudian pasiennya kan jawab. Nah, ketika pasiennya nanya, itu kan kadang pertanyaannya random tuh kayak, habis ini pollingnya sebelah mana Mbak? Atau kayak misalnya, ini cara daftar online gimana? Paling enggak, kita di kepala tuh harus punya poin-poinnya apa. Jadi yang mau kita sampaikan apa itu kita harus paham betul. Ketika kita bingung jawabnya gimana, jeda dulu sebentar, mikir dulu. Kalau misalnya nggak tahu, nanya baru jawab kayak gitu. Jadi harus di manage sih tetap. Jadi tetap memanage ya Kak, itu tetap menjadi yang paling penting. Nah, tapi tuh sering kali nih Kak, kayak temen-temen tuh bilang, aku udah coba, tapi tetap aja nih public speakingku tuh nggak sesuai ekspektasi. Sebenarnya tuh kesalahan umum apa sih Kak yang sering dilakukan oleh seseorang saat kita tuh melakukan public speaking? Yang jelas pasti kurang persiapan. Kalau misalnya contoh kecilnya kayak presentasi, orang itu pasti akan sangat gugup dia untuk presentasi. Itu ada beberapa alasan. Salah satunya dia pasti nggak siap sama materinya. Kan biasanya kalau presentasi kan kelompok tuh, kan ada yang bagian ngerjain materi, ada yang cuma presentasi aja, ada yang bagian cuma ngoperatorin aja gitu. Nah, kadang yang presentasi itu nggak baca isi materinya, jadi dia nggak tahu tuh yang mau disampaikan apa, alhasil apa. Waktu presentasi cuma baca, nah kayak gitu. Nah, itu yang bikin terus kelihatan, wah ini gugup banget nih karena cuma baca, nah kayak gitu. Kadang itu kurang persiapan sama tetap manage ini sih. Mungkin dia udah ngerasa nih, aku udah baca materinya tapi aku tetap deg-degan nih, misalnya kayak gitu. Nah itu biasanya dia harus ke belakang dulu. Misalnya posisi lagi persiapan nih, lagi masang ke LCD dan sebagainya, ada yang operatorin. Nah dia tuh sama di belakang teman-temannya bisa tuh. Atau pernafasan dulu, oke, tenang dulu, bilang dulu ke diri sendiri, oke, bisa, pelan-pelan, jeda dulu, pelan-pelan aja, terus baru maju, kayak gitu. Walaupun hanya sekedar presentasi di kelas, tapi tetap harus dipersiapkan ya Kak? Iya, soalnya jatuhnya ini sih, walaupun ini presentasi, tapi hal kecil presentasi di jam-jam kuliah itu
besok ketika kalian kerja dan disuruh presentasi di depan dokter-dokter atau bahkan pegawai yang lain, itu bahkan lebih besar lagi tekanannya. Jadi gitu. Jadi ini sebenarnya tuh kayak latihan kecil-kecilnya juga gitu. Oh, jadi presentasi itu bukan hanya sekedar presentasi ya Kak, namun kita juga perlu untuk mempersiapkannya dengan baik. Mungkin dari teman-teman rekam podcast nih, tadi tips-tips yang udah disampaikan oleh Kak Cita nih bisa banget diimplementasikan di kegiatan-kegiatan teman-teman lainnya. Walaupun hanya sekedar presentasi di kelas, teman-teman juga perlu untuk mempersiapkan dengan baik. Kemudian nih Kak, kalau kita lagi ngomong itu biasanya sering banget itu melakukan filler word. Kayak contohnya itu kayak gitu nih Kak. Itu tuh sebenarnya wajar nggak sih Kak? Itu sangat bisa dipahami karena semua orang pasti merasakan ya, yang jelas. Kayak ngomong itu kan termasuk filler words. Jadi tuh kadang tuh kita pengen rasanya ketika ngomong tuh kan kayak nggak ada jedanya. Ketika ada yang kosong tuh rasanya kayak aduh gimana nih gitu kan. Makanya terus kadang kita ngeluarin kayak gimana ya kayak gitu. Itu tuh masih sama, manusiawi, it's okay, nggak apa-apa. Cuman kadang itu untuk beberapa pendengar itu merasa terganggu. Tapi itu nggak apa-apa, maksudnya tuh nggak menyalahi aturan juga, cuman itu kadang mengganggu aja. Dan ini bisa dilatih, caranya bisa ngomong di depan cermin. Ngomong aja sekitar 15 menit, 20 menit, kayak kalau misalnya kalian tahu, ini siapa ya namanya? Pak Gita Wirjawan. Pak Gita Wirjawan itu salah satu dulu menterinya di Indonesia. Jadi dia menjabat menteri di Indonesia. Dia tuh pernah punya pengalaman. Jadi pengalamannya tuh dia kalau misalnya mau public speaking atau mau ngomong gitu di depan umum, itu dia belajar dulu nih di cermin, ngomong aja apapun yang bisa diomongin selama 15 atau 20 menit. Misalnya kayak ngomongin tentang kursi, kursi itu 4 kakinya bisa untuk duduk, fungsinya ini dan sebagainya. Itu ngomong aja di depan cermin, it's okay, nggak apa-apa gitu maksudnya. Jadi tetap ada latihannya. Atau bisa rekam suara, kayak gitu juga nggak apa-apa. Terus banyak berlatih Yang jelas sendiri hanya berlatih, persiapannya ada. Itu penting banget sih soalnya persiapan itu. Nah, yang disampaikan Kak Cita ini juga masuk gak sih Kak sebagai tips and trick untuk sobat rekam supaya lebih pede dan efektif ketika public speaking? Iya, masuk di sana ya. Sangat masuk sekali karena persiapan itu dari awal memang penting banget kayak gitu. Jadi biar kita juga nggak deg-degan di depan kayak gitu. Oh baik, wah tips Kak Cita ini daging semua nih Kak. Jadi yang paling penting itu kita berani tampil dengan versi terbaik kita. Meskipun nanti ada rasa grogi atau ketidaksempurnaan, kita tetap mempersiapkan manage kekhawatirannya, kekhawatiran, persiapan. Juga kalau yang tips and trick lainnya nih aku tambahin. Jadi ketika kita mau memanage kekhawatiran tuh kita bisa caranya dengan membayangkan dulu. Kan kadang orang khawatir tuh kan kayak overthinkingnya tuh kayak aduh jangan-jangan nanti gini nih, jangan-jangan nanti gini. Justru itu bagus. Ketika kalian udah ada pengalaman atau misalnya bayangan kayak wah jangan-jangan nanti gini, itu kalian list aja. Terus kalian buat mitigasi masalahnya. Mitigasi masalah tuh misalnya ketika nanti podcast, misalnya kayak gitu, kayak misalnya sekarang ini podcast, terus lupa nih, nggak tahu materinya, nanti takut lupa apa ya gitu, bisa nih bawa catatan persiapannya. Jadi tuh mitigasinya ada kayak gitu. Terus habis itu tadi manage kekhawatiran, itu benar banget. Manage kekhawatiran itu sangat penting dan khawatir itu penting. Khawatir itu penting karena ketika kalian nggak ngerasa khawatir itu takutnya kalian nggak merasa terbeban tanggung jawab. Jadi tidak merasa hal ini adalah yang penting untuk dilakukan gitu. Dan itu sangat wajar ketika kalian misalnya deg-degan atau misalnya mules dan sebagainya kayak tadi gitu. Terus habis itu ada juga kalian harus ngerti poin-poin yang mau disampaikan apa. Itu yang ketiga, poin-poin yang disampaikan apa, kalian harus ngerti tuh A, B, C, D. Itu disampaikan satu-satu. Terus habis itu yang selanjutnya kalian juga harus tahu yang mau dengerin siapa. Maksudnya gitu. Kan kalau misalnya kalian nih public speaking misalnya di depan mahasiswa kan kayak sama temannya sendiri ya, maksudnya pakai bahasa apapun kan it's okay gitu. Tapi kalau misalnya kalian di depan dosen mau ngomongnya anjir gitu kan kayak kok gitu sih kan aneh gitu. Jadi harus tahu siapa audiensnya juga kayak gitu. Terus habis itu kita juga harus ngerti, jadi tuh
namanya ada istilah body content. Body content itu adalah istilah ketika dimana kita kalau ngomong itu kita tetap setia di poin itu. Jadi kalau misalnya kita topiknya sekarang bahas tentang public speaking, ya kita tetap ngomong tentang public speaking itu. Ini tuh kalau misalnya mau dikasih contohnya kayak misalnya kita kuliah gitu kan, kadang ada yang dosen setelah dia jelasin ada waktu kosong, tiba-tiba dia cerita nih tentang pengalaman hidupnya dan gitu apa aja tentang kemarin saya habis main ke sini kayak gitu. Nah itu salah satu hal yang tidak setia dari topiknya, jadi kayak gitu. Jadi tips and trik yang udah disampaikan Kak Cita ini sangat bermanfaat. Mungkin Sobat Rekam bisa mengimplementasikan nantinya. Sebelum podcast ini berakhir, mungkin dari Kak Cita bisa memberikan closing statement atau pesan untuk Sobat Rekam nih Kak. Pesannya gini, kalau kalian itu pernah baca buku yang judulnya Bicara Itu Ada Seninya dari Oh Soo-young kalau nggak salah ya, itu ada kalimat yang kayak gini tulisannya, cuman ini aku buat ulang ya biar relate gitu. Jadi mau seberapapun kalian pintar dalam profesinya kalian, entah itu misalnya kalian pintar ngoding, pintar matematika, statistik, atau misalnya pintar ya apapun itulah yang berkaitan sama rekam medis, karir orang yang dia itu pintar ngomong itu jauh bisa lebih melejit daripada yang cuma pintar di hal kayak gitu. Jadi pada intinya yaitu semua itu bisa percuma ketika kita nggak tahu gimana caranya ngomong atau menyampaikan pendapatnya kita kayak gitu. Intinya itu sih. Terima kasih Kak Cita. Baik, jadi percakapan kita tadi bersama Kak Cita dapat disimpulkan bahwa di era digital saat ini kita sebagai mahasiswa RMIK sangat penting untuk menguasai skill public speaking dan juga komunikasi yang efektif. Hal ini nanti akan sangat diperlukan saat kita memasuki dunia kerja. Karena nantinya karir seorang PMIK itu dapat seimbang apabila kita pandai public speaking. Dan kunci utama untuk dapat lancar dalam public speaking adalah persiapan dengan latihan terlebih dahulu sebelum kita mulai berbicara. Dengan public speaking yang baik, kita akan dapat dipercaya sebagai PMIK di era digital. Kemampuan ini itu bikin kita nggak hanya kelihatan kompeten, tapi juga bisa dipercaya. So guys, keep speaking, keep shining, dan tunjukkan value kamu sebagai PMIK. Buat Sobat Rekam yang ingin cari tahu insight positif lainnya, boleh banget nih tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube dan juga Spotify Hima RMIK dan juga Rekam Podcast. See you on the next episode. Bye-bye.